Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nirwan Akib. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada dalam pembelajaran IPS pada jenjang sekolah menengah pertama kelas 8 dalam kurikulum 2013 yang berjudul Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Kehidupan Sosial dan Kebangsaan, khususnya tentang mobilitas sosial. Video pembelajaran ini akan membahas tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk dan contoh mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, serta dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan status sosial, baik naik atau turun. Banyak pengertian dari ahli dan faktor penyebabnya yang mengakibatkan banyaknya bentuk dan dampak mobilitas sosial, baik positif maupun negatif. Dalam kehidupan sosial, setiap masyarakat pasti terlibat mobilitas sosial. Biasanya, mobilitas sosial digambarkan sebagai suatu perpindahan baik dari satu tempat ke tempat lain atau perpindahan lainnya, misalnya dari jabatan satu ke jabatan lain. Pengertian mobilitas sosial ini kemudian dijadikan sebuah kebiasaan atau aktivitas yang umum dilakukan masyarakat. Pengertian mobilitas sosial ini merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di kehidupan sosial. Pengertian mobilitas sosial dan mobilitas lainnya merupakan suatu gerakan atau perpindahan yang dapat menimbulkan perubahan dan sosial. Merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Perpindahan pada pengertian mobilitas sosial biasanya berpindah ke suatu yang lebih baik. Tak bisa dipungkiri, mobilitas sosial ini bisa dialami ke jenjang yang lebih rendah atau tetap sederajat. Lalu, apa sebenarnya pengertian mobilitas sosial ini? Pengertian mobilitas sosial. Secara umum, pengertian mobilitas sosial merupakan adanya perubahan kedudukan warga masyarakat di dalam sebuah kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lainnya. Pengertian mobilitas sosial berarti perpindahan individu, keluarga, atau kelompok melalui sistem hierarki atau stratifikasi sosial. Pengertian mobilitas sosial juga disebut sebagai gerak sosial yang didefinisikan tentang perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Bentuk dan contoh mobilitas sosial. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Artinya, terdapat perpindahan status sosial yang terjadi bisa menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Oleh sebab itu, mobilitas vertikal ini merupakan perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lainnya yang tidak sederajat dari sebelumnya. Bentuk yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Pengertian mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau suatu kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Biasanya hal ini terjadi pada perpindahan warga negara atau pindah lokasi penugasan tanpa mengubah jabatan dan lain sebagainya. Dan bentuk mobilitas sosial yang ketiga yaitu mobilitas antar generasi, mobilitas integrasi. Dan bentuk mobilitas sosial yang ketiga yaitu mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi merupakan perbedaan status sosial yang melibatkan lebih dari satu generasi. Misalnya seorang petani miskin terniaya, punya anak kecil dan kemudian disekolahkan, kemudian besar menjadi pejabat negara. Petani tersebut menikmati mobilitas sosial naik karena status sosial dari anaknya. Adapun contoh mobilitas sosial yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Pernahkah kamu mendengar ada berita yang cukup viral di Indonesia mengenai kisah perempuan berprestasi bernama Reni yang merupakan anak tukang becak? Reni yang bukan berasal dari keluarga berada dan terpandang di Semarang berhasil dikenal oleh orang sebagai wisudawan terbaik di Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,96. Tak selesai di situ, ia kemudian melanjutkan studi S2 dan S3-nya melalui beasiswa LPDP. Kisah hidup Reni dengan jelas menggambarkan adanya fenomena mobilitas sosial vertikal ke atas atau naik. Reni berhasil mengubah posisi sosial dirinya serta keluarganya menjadi lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya di mana segala keterbatasan ekonomi yang ada. Meskipun ayah Reni berpendidikan rendah dan berprofesi sebagai tukang becak, namun Reni mampu menempuh jenjang pendidikan tinggi. Berkat usaha dan kerja kerasnya hingga akhirnya Reni mampu berprofesi sebagai dosen.
Yang kedua yaitu contoh mobilitas sosial horizontal. Dalam mobilitas horizontal, perpindahan posisi sosial individu tidak menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah, melainkan sejajar seperti pada posisi sosial sebelumnya. Itulah mengapa dikategorikan horizontal. Sebagai contoh, seorang guru SMA dipindahkan tugas dari Bandung ke Jakarta. Guru tersebut tergolong mengalami mobilitas sosial horizontal karena ia hanya berpindah tempat kerja, namun tidak berpindah posisi sosial. Ia tidak mengalami perubahan jabatan menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dan contoh ketiga yaitu contoh mobilitas sosial antar generasi, di mana mobilitas sosial biasanya juga terjadi di dalam konteks antar generasi. Biasanya hal ini terjadi saat anak-anak bisa mencapai status sosial yang lebih tinggi dibandingkan leluhurnya. Contoh yang mungkin terjadi pada mobilitas sosial antar generasi ketika seorang anak yang lahir di keluarga petani berhasil menjadi seorang pengusaha di kota besar, sementara ayah, ibu, bahkan nenek dan kakeknya masih menjadi petani di desa. Adapun faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, yaitu yang faktor pendorong yang pertama itu faktor struktural, yang kedua faktor individu, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor politik, yang kelima faktor kependudukan. Dan adapun penghambat mobilitas sosial yaitu yang pertama faktor diskriminasi, yang kedua faktor kemiskinan, yang ketiga faktor stereotip gender, dan yang keempat perbedaan kepentingan. Dampak positif mobilitas sosial yaitu yang terjadinya mobilitas sosial bisa berdampak positif bagi masyarakat sebagai pendorong sekaligus dapat mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Yang kedua, terjadinya mobilitas sosial juga berdampak positif bagi peningkatan integritas sosial seorang atau satu masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dampak negatif mobilitas sosial. Meski terjadi perubahan sosial karena mobilitas sosial memiliki dampak positif, tak bisa dipungkiri pasti ada dampak negatif yang terjadi. Dampak lainnya adalah risiko terjadinya gangguan psikologis. Yang kedua yaitu menimbulkan konflik antar individu yang berbeda kelas, antar kelompok yang berbeda latar belakang suku, etnisitas, ras, dan agama, serta konflik antar generasi. Berkurangnya solidaritas dan ikatan sosial antar kelompok masyarakat, menimbulkan kompetensi yang timpang, menimbulkan generasi psikologis seperti kecemasan dan ketakutan. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini, dan semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat pada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.